Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, dengan pemberitaan ditetapkannya Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana sebagai tersangka dugaan pemakaian ijazah palsu, sekonyong-konyong hal ini dipakai untuk memframing, bahkan menuduh adanya perlakuan hukum yang tidak sama antara Heliana dengan mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Tentunya bagi kita yang mencermati kedua perkara ini akan mudah menemukan bahwa keduanya tidak apple to apple, sangat berbeda jauh, di mana kasus Heliana sebagai Wakil Gubernur Bangka Belitung yang dituduh memalsukan ijazah itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Sedangkan Jokowi sendiri yang pada November atau Desember 2024 dilakukan pengaduan masyarakat oleh TPUA ke Bareskrim Mabes Polri, kemudian ditemukan bahwa tidak ada terjadinya tindak pidana. Dalam kaitan itu, pihak Bareskrim Mabes Polri sudah menemukan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan ijazah beberapa teman yang dijadikan sebagai pembanding. Kemudian dilakukan suatu konferensi pers oleh Mabes Polri di bulan Mei yang lalu. Ini sesuatu yang tidak apple to apple, tidak sama. Kalau Heliana sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dengan bukti-bukti yang cukup, sedangkan Jokowi pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh TPUA sudah ditolak karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Ini juga masyarakat harus tercerahkan bahwa kasus-kasus pemakaian ijazah palsu itu biasanya dilakukan di perguruan-perguruan tinggi yang kecil, di perguruan-perguruan tinggi yang tidak terkenal, dan kemudian ada penolakan dari perguruan tinggi tersebut bahwa si pelaku kemudian berdasarkan bukti-bukti dokumen dan arsip yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut tidak tercatat, tidak ada buktinya. Ini juga yang terjadi pada Heliana, di mana dia diduga memalsukan ijazah sarjana hukum dari Universitas Al-Azhar. Kemudian dari pihak Al-Azhar, baik mantan rektor maupun mantan dekan fakultas hukumnya menyatakan bahwa Heliana berkasnya tidak ada, baik berkas akademik misal KRS, KHS, terus slip pembayaran SPP, bukti wisuda, tidak ada semua. Artinya ya memang dia melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Selain itu dari indikasi-indikasinya sudah jelas dia memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Fakultas Hukum. Namun dia tercatat hanya di masuknya tahun 2013, kemudian tahun 2014 sudah mengundurkan diri, sedangkan ijazah yang dia pakai itu bertahun 2012. Nah, ini sudah indikasi awal. Kemudian dilakukan verifikasi ke pihak universitas, dalam hal ini ke dekan maupun ke mantan rektor, ternyata semua arsip dokumen tidak ada, tidak tercatat di sana. Ya memang seperti itu prosesnya. Ini pun dulu terjadi pada almarhum pelawak Komar, di mana dia dulu mencalonkan diri sebagai rektor di sebuah PTS di kota Brebes. Dia menggunakan surat keterangan lulus dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Kemudian surat keterangan lulus itu di cross check, diverifikasi oleh Universitas di Brebes itu ke pihak yang konon meluluskan almarhum Komar. Ternyata di sana menolak bahwa mereka tidak mengeluarkan surat seperti itu. Inilah bedanya dengan Jokowi. Jokowi jelas-jelas dari awal memiliki bukti dokumen yang lengkap dari Fakultas Kehutanan UGM, testimoni rekan seangkatan yang jumlahnya sekitar 70-an orang memperkuat itu. Belum lagi kesaksian dari para dosen, dekan, bahkan sampai rektorat. Mereka sudah bersaksi semua. Artinya tidak apple to apple. Bahkan ketika Jokowi baru
sebulan 2 bulan diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, Jokowi diundang ke UGM di hadapan Majelis Wali Amanat. Itu isinya bukan orang sembarangan, ada Sri Sultan, terus ada Senat Universitas, ada Dewan Guru Besar yang isinya ratusan profesor, ratusan doktor, semuanya mengundang Jokowi ke kampus. Artinya itu legitimasi yang sangat kuat, tidak terbantahkan lagi. Ada baiknya akan saya putarkan ya, bahwa tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak mampu menggunakan nalarnya dengan baik, mengatakan bahwa ada perlakuan yang berbeda antara kasus Heliana Wakil Gubernur di Bangka Belitung dengan Joko Widodo. Ini sebenarnya tidak apple to apple. Ini digunakan oleh para penuduh ijazah palsu, baik para tersangka maupun oleh para penasihat hukumnya untuk memblow up kasus ini, bahwa terjadi perlakuan berbeda antara Heliana dengan Jokowi. Ada baiknya akan saya putarkan videonya. Novel, ya, kayak Heliana, ya, Wakil Gubernur Bangka Belitung, itu kena ijazah palsu, kena juga pada yang melapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok, Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Baik. Dan Pak Jokowi dan Ini kemudian Wakil Gubernur Bangka Belitung tentunya tidak boleh ada apa yang terjadi, apa yang disebut disparitas pidana. Kasusnya sama, pasal-pasalnya sama, tapi perlakuannya berbeda. Itu tidak boleh, sangat tidak boleh ya. Jadi jangan sampai negara yang mengagung-agungkan hukum, kementeriannya kan banyak, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek, menterinya kan banyak, sabrek-abrek lah kalau bahasanya orang Betawi. Itu tidak boleh ada disparitas, tidak boleh ada perlakuan. Kalau warga negaranya dituduh melakukan pemalsuan ijazah, ya dia juga sama. Inilah penyiasatan yang dilakukan oleh tersangka penuduh ijazah palsu Jokowi, yaitu Roy Suryo dan juga penasihat hukumnya, lagi-lagi M. Taufik. Mereka tidak mampu berlogika dengan baik, mencermati apa yang terjadi antara Heliana dengan Jokowi. Ya memang tidak apple to apple. Heliana sudah terbukti dia menggunakan ijazah palsu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Sedangkan Jokowi, sejak adanya pengaduan masyarakat oleh TPUA di akhir tahun 2024, terbukti tidak ada terjadinya tindak pidana, karena setelah ijazah Jokowi diteliti oleh Lab 4 Mabes Polri, ternyata identik dengan beberapa sampel ijazah temannya. Artinya Jokowi tidak menjadi tersangka, tidak terbukti melakukan pemalsuan ijazah. Kemudian pada 30 April Jokowi balik melaporkan para penuduh itu di Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, seperti itu. Jadi ini dua kasus yang berbeda ya. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa Heliana itu menggunakan ijazah yang diduga palsu, kemudian dilakukan verifikasi, di cross check ke dekan Universitas Al-Azhar, tempat ijazah Heliana yang diduga palsu itu. Dari dekan tidak didapatkan arsip dokumen apapun yang menunjukkan bahwa Heliana itu lulus dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Tidak ada bukti buku alumni, tidak ada bukti-bukti perkuliahan, bukti KRS, KHS. Demikian pula dikuatkan lagi oleh kesaksian dari mantan rektor Universitas Al-Azhar. Ini sangat bertolak belakang bumi dan langit dengan Jokowi. Jokowi sejak awal kesaksian dari sekitar 70 teman seangkatan, kesaksian dari dosennya, kesaksian dari dekan, kesaksian dari universitas, data-datanya lengkap, dokumentasi lengkap, ada foto dia KKN, dia sebagai pencinta alam di Fakultas Kehutanan, bukti foto-foto dia wisuda dan sebagainya sangat komplit. Bahkan untuk ukuran mahasiswa UGM zaman tahun 80-an, apa yang dimiliki oleh Jokowi itu terbilang sangat komplit, dan itu belum tentu dimiliki oleh mahasiswa lainnya. Bahkan saya yang lulusnya di tahun 90-an belum tentu memiliki dokumentasi dan arsip sekomplit milik Jokowi. Ini
berkah Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan di mana mahasiswanya relatif sedikit. Akhirnya pihak universitas mampu mendokumentasikan, mengarsipkan milik para mahasiswa dengan baik, beda dengan fakultas-fakultas yang jumlah mahasiswanya sangat banyak. Ini sangat bumi dan langit kalau ingin membandingkan antara Heliana dengan Joko Widodo. Seperti yang saya ceritakan tadi, tahun 2014 hanya 1 bulan atau 2 bulan setelah Jokowi diangkat sebagai presiden, beliau diundang di Universitas Gadjah Mada, di Balerung, di Balai Senat, sebuah tempat yang sangat penting di UGM, sentralnya UGM, itu tempat yang bersejarah dan sangat keramat, tidak sembarangan. Yang mengundang pun juga pihak universitas, dihadiri oleh majelis wali amanat, ada Sri Sultan, ada beberapa menteri, semua profesor ada di situ, semua dekan ada di situ. Tidak mungkin mereka melakukan kebohongan massal. Orang-orang sepenting dan memiliki reputasi dan kredibilitas seperti itu akan melakukan kebohongan massal. Tidak mungkin. Bahkan di acara tersebut, nah ini ada satu poin penting. Di acara tersebut Jokowi ditemukan dengan mantan dosen pembimbingnya di Fakultas Kehutanan, yaitu Insinyur Kasmudjo. Nah ini nanti akan menjadi bukti penting di persidangan bahwa Insinyur Kasmudjo itu benar-benar menjadi dosen pembimbing Jokowi sewaktu kuliah di Fakultas Kehutanan. Tahun 2014 Pak Kasmudjo masih terbilang relatif fresh, sehingga saat MC mempertemukan antara Jokowi dengan Pak Kasmudjo menyambut dengan hangat. Ini juga sebuah bukti nyata dan menolak anggapan orang-orang seperti Rismond dan kawan-kawan bahwa Pak Kasmudjo itu bukan dosen pembimbing dari Jokowi. Pak Kasmudjo bahkan sempat disebut oleh Rismond di sebuah televisi tidak mengenal Jokowi. Ini kan sebuah fitnah. Ini akan saya tampilkan videonya ya, biar masyarakat paham bahwa tahun 2014 hanya sebulan atau 2 bulan Jokowi sejak diangkat sebagai presiden, dia diundang di Universitas Gadjah Mada, dipenuhi oleh para menteri, para profesor, para doktor, juga ada Sri Sultan. Di situ orang-orang terhormat semua, dan mereka sebagai saksi bahwa Jokowi itu memang benar-benar alumni dari Universitas Gadjah Mada. Akan saya putarkan videonya. Mungkin Bapak Ibu ingat yang paling kanan yang sebenarnya yang disalami oleh Bapak Presiden, sebelahnya Prof. Ratman adalah Insinyur Kasmudjo MS. Beliau adalah mantan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi pada waktu di Fakultas Kehutanan. Itu tahun 2014, hanya selang 1 bulan 2 bulan setelah Jokowi diangkat sebagai Presiden RI, dia diundang ke Balai Senat, Balerung UGM, di hadapan Majelis Wali Amanat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik Universitas. Isinya ratusan orang terhormat, ratusan orang dengan jabatan guru besar, dekan. Tidak mungkin mereka semua melakukan kebohongan massal. Kalau orang-orang terhormat itu melakukan kebohongan massal, ya kiamat Republik ini. Itu tidak mungkin. Ini salah satu bukti penting nantinya di pengadilan bahwa sejak tahun 2014 itu sudah ada testimoni, ada bukti kuat bahwa Universitas Gadjah Mada benar-benar sudah mengundang Jokowi selaku alumninya, disaksikan oleh ratusan profesor, ada dekan, ada Sri Sultan, ada menteri dan sebagainya. Di situ juga nyata-nyata disampaikan bahwa Jokowi dipertemukan dengan mantan dosen pembimbingnya, yaitu Insinyur Kasmudjo. Pak Kasmudjo tadi terlihat masih relatif sehat ya. Ketika dipertemukan dengan Jokowi, dia juga menyambut hangat pertemuannya dengan Jokowi. Ini nanti juga akan menjadi bukti penting di pengadilan. Jadi masyarakat harus cerdas ya, harus pintar-pintar mengolah informasi. Mana informasi yang menyesatkan, mana framing, mana fitnah. Jadi tidak apple to apple membandingkan antara kasus Heliana, Wakil Gubernur Bangka Belitung yang diduga menggunakan ijazah palsu, dengan perkara yang dituduhkan kepada Jokowi. Sama sekali tidak apple to apple. Saya sampaikan sekali lagi bahwa Heliana itu tidak memiliki bukti apapun
ketika di cross check dan diverifikasi ke Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, sebagaimana fakultas yang tertera di ijazah yang diduga palsu milik Heliana. Juga di cross check ke mantan rektornya, semuanya memberi kesaksian bahwa Heliana tidak tercatat sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Berbeda, bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada Jokowi. Ini mudah-mudahan video singkat saya kali ini bisa mencerahkan, bisa mencerdaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.